Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Casteners, kembali lagi di Caster for Parents episode ketiga kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial, yang insya Allah isinya itu daging semua. Karena akan dibutuhkan materi ini oleh khususnya siswa jenjang SMA. Dan khususnya lagi yaitu kelas 12 dan juga orang tuanya, seperti itu. Nah, tetapi kita sebelum jauh kita sambut dulu bersama-sama yang expert di bidang ini, yaitu Miss Dwi. Ini dia. Waalaikumsalam, halo. Waalaikumsalam. Halo ayah dan bunda yang ada di rumah. Halo semuanya adik-adik kelas 10, 11 dan 12. Mudah-mudahan banyak yang nonton hari ini ya. Amin. Tidak asing lagi ya kalau misalkan udah ada Miss Dwi di sini dari siswanya gitu ya dan juga orang tua. Nah, tidak asing bagi artis Tridaya. Iya. Artis Tridaya. Oh iya benar ya. Sudah dikontrak 2 bulan ya, Miss. Iya, 2 bulan di Caster Iya. nih. Digaji berapa gue? Enggak, itu mah nanti aja. Kalau ini udah ini. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas ini, Miss, tentang kebutuhan siswa khususnya di SMA, yaitu tentang strategi masuk PTN, Miss. Nah, jadi tapi sebelumnya, Miss, apa kabar, Miss? Telat ya. Telat, nggak apa-apa deh. Iya. Biasa kau. Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana, Miss? Tadi terlihat oleh saya gitu ya, sebagai guru itu Miss terlihat sibuk gitu. Ada kegiatan apa, Miss, di sekolah pada hari ini? Kalau di SMA sih nggak pernah nggak sibuk ya. Oh iya, betul sekali ya, Kalau selalu di sibuk. Tridaya karena sistemnya pendekatan individu, Betul. setiap hari ngerasa nggak sibuk Iya. gurunya ya. Oke, gitu. Minggu-minggu ini, bulan-bulan ini sebenarnya kita lagi sibuk untuk pembimbingan anak dalam hal career development. Jadi untuk kelas 11 sekarang kita sedang membimbing mereka membuat roadmap karir sehingga nanti ke depan mereka jelas pencapaian karirnya mau kemana gitu ya. Jadi mulai dieksplorasi di kelas 11 ini. Nah, kalau untuk 12 sendiri eksplorasinya sudah. Sekarang hasil eksplorasinya harus dibimbing untuk pencapaian targetnya agar menjadi maksimal gitu ya. Cukup banyak kegiatan yang melibatkan guru ataupun saya di sini dalam pembimbingan siswa-siswa ini dalam pencapaian karirnya, karena kita nggak ingin mereka nanti mengambil jurusan atau memilih jurusan tidak berdasarkan minat bakatnya gitu ya. Karena kita tahu di luar sana bahkan hasil penelitian mengatakan bahwa banyak sekali mahasiswa yang sudah menjadi mahasiswa bingung sekarang tuh sedang kuliah apa. Artinya memang dia tidak mengerti tidak mengerti dia milih apa sih sebenarnya. Mungkin milihnya ya sekedar hanya bisa masuk kuliah, bisa jadi seperti itu, atau ikutan temannya, atau mungkin murni karena keinginan orang tuanya, walaupun itu nggak salah ya, tapi mungkin dia tidak mempertimbangkan minat bakatnya gitu. Nah, kami di sini ingin anak-anak ini memilih jurusan sesuai minat bakatnya dan didiskusikan bersama orang tua. Jadi planning itu dari 3 kekuatan, siswa, guru dan juga orang tua. Tridaya. 3 daya ya, 3 kekuatan masuk ya, Miss ya, ke Tridaya itu. Oke. Nah, berarti itu tuh sedang mempersiapkan siswa-siswa kita untuk tadi ya, untuk masuk PTN itu sendiri ya, Miss. Nah, berbicara tentang PTN nih, Miss, zaman sekarang itu seperti apa sih, Miss, pola penerimaan PTN itu? Oke, Mister, ini saya makainya gini atau gini? Gini kalau aja nyanyi, Oh, ini kayak aku kalau megang kayak gini kayak mau nyanyi gitu ya. Bebas aja, Miss. Nggak apa-apa ya, gini juga ya. Nggak apa-apa. Jadi hari ini sebenarnya kita sesuai request kita akan membicarakan tentang bagaimana sih strategi efektif untuk masuk PTN gitu ya, atau lolos masuk PTN, atau tips dan trik yang efektif sehingga bisa masuk ke jurusan yang diinginkan gitu ya. Nah, tapi sebelum itu ada baiknya kita flashback dulu ke belakang terkait dengan pola masuk perguruan tinggi. Nah, pola masuk perguruan tinggi di tahun 2024 ini tahun 2025 nanti gitu, prediksi saya sih tidak akan terlalu jauh beda dengan 2024, walaupun memang sudah terjadi pergantian kabinet atau kementerian. Mudah-mudahan sih sebenarnya nggak terlalu jauh beda gitu ya. Nggak tahu nih nanti kalau tahun 2026 ya. Nah,
Jadi yang pertama adalah jalur masuk untuk ke perguruan tinggi itu berdasarkan siaran pers dari pemerintah di tahun 2024 itu ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah menggunakan jalur prestasi yang disebut SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, ya. gitu ya. Nah itu kuotanya minimal 20% setiap PTN-nya. Kalau mau lebih ya tergantung otonomi lah untuk PTN-nya. Kemudian yang kedua SNBT itu kuota maksimalnya 40%, cukup besar, 2 kali lipat SNBP gitu ya. Dan itu diselenggarakan nasional oleh pemerintah, terdiri dari 2 gelombang nanti. Dan kemudian yang terakhir itu adalah jalur mandiri yang kuotanya 40-50%. Dikatakan 40-50%, ada yang murni mandiri 40%, ada yang 10%-nya itu melalui jalur-jalur yang lain. Kalau kita lihat ada yang dari jalur ketua OSIS, jalur prestasi nasional atau internasional, kemudian ada jalur kemitraan gitu ya, macam-macam lah intinya. Tapi kita anggap aja kategorinya adalah jalur mandiri. Jadi 3 jalur itu. Kalau jalur mandiri seleksinya ada beberapa macam, ada yang berdasarkan hasil tes UTBK nanti seleksinya. Jadi kalau skor UTBK-nya sudah ada, ya seleksinya menggunakan skor UTBK yang ada, bersaing lagi dengan anak-anak lain dengan skor UTBK juga. Ada juga yang universitas yang mungkin mengadakan seleksi otonomi sendiri. Jadi biasanya kalau dia otonomi seleksinya ada tambahan tesnya gitu ya. Jadi kalau biasanya TPS mungkin ini ditambah lagi ada seleksi subjeknya. Misalnya kalau aku mau ke akuntansi ada seleksi IPS-nya, ada ekonominya dan lain sebagainya. Itu sangat bergantung dari universitasnya. Jadi hak universitas menentukan jenis tesnya apa gitu ya. Nah itu flashback-nya. Jadi sebenarnya mudah-mudahan tahun 2005 nggak jauh beda. Nah yang perlu dipahami sebenarnya ini bukan hanya untuk anak kelas 12 ya, tapi juga anak kelas 10, 11 dan 12 dalam pemilihan jurusan. Sebentar lagi biasanya kita akan masuk ke jalur prestasi SNBP itu di bulan-bulan Januari, Februari. Desember itu sudah ada biasanya siaran pers di akhir atau Januari awal. Kemudian nanti langsung pendaftaran akun, pembuatan akun SNPMB-nya atau SNBP-nya, kemudian pengisian pangkalan data sekolah PDSS-nya itu di Januari sampai Februari gitu. Jadi memang kalau yang memang nilai rapotnya lumayan oke dan portofolionya bagus dan ingin ikut melalui jalur prestasi, ya udah harus siap nih di bulan Januari dan Februari gitu ya. Nah, ada hal yang harus memang kita pahami bersama, perbedaan dari seleksi di tahun 2023 dengan di tahun 2024. Nah gitu, 2024 mungkin mirip dengan 2025. Kalau di tahun 2023 itu gitu ya, ketika kita memilih jurusan di jalur prestasi dan alhamdulillah keterima gitu ya di SNBP, kalau keterima tahun 2023 misalnya aku pilih 2 pilihan, pilihan 1 dan pilihan 2. Pilihan 2 yang keterimanya, pilihan 1 nggak keterima, pilihan 1 saya kedokteran Unpad, pilihan kedua saya misalnya farmasi Unpad gitu ya. Terus ternyata keterima di farmasi Unpad. Nah, kemudian saya lepas gitu ya. Saya lepas, kemudian saya ikut SNBT lagi gitu. Itu boleh. Kalau di tahun 2023 itu tidak ada konsekuensi gitu ya. Konsekuensinya mungkin konsekuensi di sekolah karena sekolahnya notnya mah dicirian ada catatan gitu ya, ada catatan bahwa anaknya nggak ngambil nih jalur SNBP padahal udah dikasih kuota nih gitu ya. Nggak apa ya, itu resikonya gitu ya. Tapi si anak itu boleh kemudian mengikuti SNBT. Nah itu itu yang terjadi di tahun 2023. Tapi kalau di tahun 2024 itu jauh berbeda ya. Jadi kalau misalnya dia sudah keterima SNBP ya udah nggak boleh ikut lagi SNBT karena dia sudah tercatat sebagai mahasiswa lah, intinya sudah diterima gitu. Nah artinya apa yang dipilih itu memang harus benar-benar sesuai minat bakat. Jadi nggak boleh coba-coba. SNBP pun harus serius gitu ya. Tidak boleh kemudian memilih jurusan jurusan ini kayaknya sepi peminat, kayaknya ini pasti diterima. Udah kepilih menyesal, nanti pengen pilih yang lain di SNBP udah nggak bisa lagi gitu di tahun kemarin berarti yang tahun 2024 ini. Nah 2025 pun agak sama kayaknya. Cuman di tahun 2024 ini ada yang menguntungkan dibandingkan tahun sebelumnya gitu ya.
Kalau tahun sebelumnya kan hanya 2 pilihan, Mister. Tapi kalau tahun ini 4 pilihan. Jadi kita sebenarnya pemerintah tuh kayaknya istilahnya teh ngasih peluang besar buat kita bisa masuk universitas dengan strategi gitu. Jadi kalau nggak kepilih di satu, ya masuk kedua. Kalau nggak pilih kedua, ya masuk ketiga. Pilih ketiga masuk ke 4. Jadi dikasih sampai 4 pilihan gitu ya. Kalau tahun sebelumnya kan nggak 4 pilihan ya, 2 pilihan. Ini 4 pilihan. Jadi leluasa sekali kita membuat strategi efektif dari pilihan 1, 2, 3, dan 4. Terlepas nanti di 4 pilihan itu harus ada yang vokasi atau non vokasi. Terlepas itu gitu ya. Tapi 4 pilihan ini cukup leluasa, leluasa buat kita. Dan harusnya ini kita sambut positif ya. Karena peluang kita untuk masuk perguruan tinggi menjadi semakin besar. Kemudian tidak kemudian untuk dipermasalahkan, karena saya banyak melihat ya, kan di 4 pilihan itu ada, kalau 4-4-nya diambil harus ada vokasi gitu ya. Tapi kan vokasi jadi banyak sekarang paradigma berpikirnya adalah harus S1 gitu ya. Jadi harus sarjana gitu ya. Vokasi juga D4 sarjana terapan gitu. Memang konteksnya beda ya. Tetapi bukan berarti secara kualitas vokasi ini di bawah yang S1 sifatnya gitu ya? akademik S1. Insya Allah sama-sama punya kelebihan. Jadi tidak kemudian ketika kita mengambil vokasi dianggap istilahnya sebelah mata gitu ya. Nah itu. Jadi itu yang memang agak berbedanya di tahun ini, dan memang menjadi note kita bahwa kalau misalnya sudah dikasih 4 pilihan, kenapa enggak kita manfaatkan gitu, 4-4-nya kita ambil untuk memperbesar strategi. Nah itu gambaran umum flashback kita terkait dengan sistem penerimaan PTN mahasiswa di tahun 2024, dan insya Allah sepertinya tidak akan terlalu jauh beda untuk di tahun 2025 ini gitu ya. Jadi konsep dasarnya harus dikuasai dulu, harus paham itu dulu gitu. Ya berarti jangan sembarangan juga ya tadi milih jurusan, meskipun kita leluasa ada 4 pilihan, tetapi benar-benar 4 pilihan itu tuh berdasarkan keinginan anak gitu ya. Keinginan sesuai siswa, minat bakat ya. Sesuai dengan minat bakatnya. Oke, kalau seperti itu berarti tips ataupun kalau mau lulus gitu Miss, tips and triknya itu seperti apa sih Miss? Oke, pertemuan ini mungkin podcastnya cuma 30 menit ya, jadi kita percepat. Kita percepat saja. Jadi tadi dasarnya harus dipahami dulu gitu ya. Jangan sembarangan dalam mengambil pilihan jurusan gitu ya. Harus sesuai dengan minat dan bakat. Oke, kita misalnya bicarakan sekarang terkait dengan strategi tembus masuk PTN-nya. Kita bahas sebenarnya satu persatu. Cuman yang dibahas di sesi ini kemungkinan hanya 2 dulu aja, yaitu terkait dengan SNBP ataupun SNBT gitu ya. Mudah-mudahan beres semuanya. Kalaupun mau mandiri nanti kita kupas di sesi selanjutnya gitu ya. Nah, terkait dengan seleksi nasional berbasis prestasi ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang SNBP gitu ya, ada hal yang harus kita pahami terkait dengan SNBP ini. Jadi saya bisa bercerita sedikit, sekolah kita ini tahun ini meluluskan angkatan yang kedua, Mister. Angkatan yang kedua ya. Buat sekolah-sekolah baru cukup lama menunggu anaknya bisa masuk melalui jalur SNBP. Jadi cukup lama prosesnya untuk dia bisa masuk ke kategori jalur SNBP, dan alhamdulillahnya SMA Tridaya di tahun kedua itu 50% dari kuotanya bisa tembus masuk untuk SNBP ini gitu ya. Ini bukan untuk ria atau apapun, artinya ada strategi yang bermain di sana. Strategi efektifnya seperti apa? Yang pertama, kalau kita ngomongin tentang SNBP, maka ini adalah disebut jalur prestasi. Kuncinya adalah prestasi. Maka ketika dikatakan prestasi, maka poin pentingnya adalah kamu punya prestasi. Nah, itu kuncinya. Ketika gitu ya, di sekolah gitu ya. Betul, bukan hanya di sekolah ataupun didukung di luar. Jadi kalau di sekolah saja nggak cukup sebenarnya gitu ya. Jadi kuncinya adalah kamu harus punya prestasi. Tapi sebelum ke prestasi itu adalah yang pertama adalah kalau kamu ikut SNBP sudah jelas kamu awalnya harus membuat roadmap karir dulu. Jadi ya itu, biar jangan sampai ketika dia ikut SNBP di SNBP coba
coba-coba aja deh. Oh. Nah pas coba-coba ternyata kepilih, Terima. dia nggak bisa masuk SNBP Iya. gitu ya. Nah jadi intinya buat roadmap karir kamu sebenarnya kamu mau kemana, masa depan kamu mau kemana, gambarannya sudah harus jelas. Jadi jurusan yang dia ambil bukan coba-coba, bukan keinginan orang lain, bukan ikut-ikutan temannya, tapi dia sudah eksplorasi. Bahkan kalau di Tridaya itu eksplorasinya sampai disuruh mengupas si mata kuliahnya. Jadi ada apa nggak aja ada gitu apa ya? di dalamnya, menjadi tantangan tidak, atau ada yang tidak dia sukai, tidak dia mengerti, kemudian dia eksplor lagi, tanya kakak tingkatnya seperti itu. Sampai benar-benar dia yakin ini memang pilihan jurusan gitu saya. ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di jalur prestasi itu setelah roadmap karir tadi gitu ya, yang terpenting adalah dia masuk kuota jalur prestasi di sekolahnya. Jadi misalkan gitu ya, yang diambil di sekolahnya untuk jalur prestasi ada 30 orang. Nah, pastikan dia masuk, baru dia bisa ikut jalur prestasi. Kalau dia tidak masuk di yang 30 orang ya tidak bisa ikut gitu. Nah, tapi saya selalu tekankan nih sama teman-teman gitu ya, jalur prestasi ini memang kuotanya kecil gitu. Jadi dan kadang-kadang tidak semua yang daftar, misalnya kuotanya 30 orang. Tidak lantas kemudian 30-30-nya bisa masuk PTN-nya, enggak semuanya gitu ya. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak, buat yang mengikuti jalur prestasi dan beruntung untuk ikut jalur prestasi, ya alhamdulillah kadarullahnya dia bisa masuk. Tapi buat yang tidak bisa ikut ya nggak apa-apa, kita berjuang di tempat yang lain, karena belum tentu yang masuk kategori juga bisa lulus gitu ya. Nah, ini kan berjuang lagi sebenarnya. Jadi kemudian pastikan masuk ke kuota yang bisa ikut SNBP gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang disebut pastikan dia bisa masuk, yang memastikan dia bisa masuk apa? Nilai raport dia dong gitu ya. Nilai raport dia berapa gitu ya, ranking paralelnya berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya di sekolah itu ada 150 siswa kemudian diambil 50%-nya, berarti dia masuk nggak ke 75 ranking paralel itu. Kalau dia masuk ya udah tinggal dia bersaing dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Jadi pastikan dia masuk ke jalur SNBP, pastikan rapotnya masuk kuota itu. Kemudian yang ketiga, pastikan dia punya portofolio. Jadi rapot tidak hanya satu-satunya syarat untuk prestasi itu. Jadi kalaupun nilainya bagus tapi portofolio nggak ada, itu penilaiannya jadi kurang gitu. Jadi yang disebut portofolio apa? Misalnya aku mau ngambil jurusan A, bagusnya portofolionya linear dengan yang A itu. Contoh misalnya saya kemudian pengen masuk teknik informatika gitu ya, dan saya punya sertifikat OSN bidang informatika. Wah, itu sangat poinnya, menunjang berarti ya. Wah, itu bisa kemungkinannya untuk masuk itu besar sekali, Mister gitu. Jadi karena didukung prestasi yang diadakan Puspresnas, maksudnya sudah disahkan lah ya oleh pemerintah juga gitu. Oleh pemerintah, lembaga yang disebut lembaga yang mengeluarkan sertifikat prestasinya itu besar banget gitu ya. Bagaimana kalau misalnya saya milih jurusannya informatika tapi punya sertifikatnya biologi, bisa-bisa saja, tapi saya kalau di universitas sendiri tidak ada sistem penilaian ya, tapi poinnya mungkin tidak sebesar ketika dia linear gitu. Nah, banyak kuncinya di situ. Jadi prestasi raport, kemudian prestasi non raport gitu. Bisa nggak kita punya prestasi yang sifatnya non akademik? Bisa. Misalnya saya ternyata juara tapi harus sifatnya individual ya. Jadi misalnya saya juara vokal apa gitu, atau solo gitar apa, atau saya taekwondo misalnya medalinya emas tingkat internasional, itu bisa masuk gitu ya. Itu juga bisa ya, gitu betul. Cuman saya nanti ada hak otonomi universitas yang menentukan berapa poin-poinnya itu gitu ya. Dan kategori itu sangat menentukan, Mister. Jadi kategori apakah dia kabupaten, provinsi, kabupaten gitu ya. kota, provinsi, nasional, internasional. Yang jelas RT/RW belum ada sih kalau nggak salah. RT/RW belum ada datanya di situ gitu ya. Nah, itu prestasi. Selain prestasi yang sifatnya di luar, diterima juga prestasi yang di dalam. Yang disebut di dalam itu ketika dia aktif di sekolah. Misalnya
ekstrakurikulernya itu ada sertifikat yang menunjukkan dia Aktif terlibat gitu. misalnya sebagai ketua tim project apa dan lain sebagainya atau ketua ekskul apa dan lain sebagainya, atau di OSIS sendiri gitu sebagai apa, itu diterima si sertifikatnya. Sekali lagi note, saya tidak tahu poinnya berapa, tetapi yang jelas ketika itu masuk ada poin penerimaannya gitu ya. Nah itu yang sudah berapa, Mister? Sudah banyak, Miss. SNBP. Tidak, Mister. Iya. Tadi yang pertama itu buat roadmap-nya, kemudian yang kedua pastikan masuk ke dalam kuota yang rapot gitu ya. Paralel itu. Oke, yang di ranking paralel. Kemudian yang ketiga adalah pastikan memiliki prestasi linier. Nah, untuk adik-adik kelas 10 11 nih, note ini ya, poin yang ketiga. Jadi kalau masih kelas 10 11, kalian masih punya peluang yang besar sekarang untuk mencari itu semua untuk gitu ya. Nyari portofolio banyak sekali lomba yang diadakan oleh lembaga-lembaga yang divalidasi oleh pemerintah untuk diikuti. Sayang sekali karena nanti kalau kelas 12 fokusnya udah beda, Mister. Jadi udah persiapan 10 11 waktu yang paling tepat tuh untuk mengumpulkan banyak portofolio. Nah, itu poin ketiga tadi ya. Poin keempat apa coba? Kira-kira apa, Mister? Apa ya? Poin keempat itu sebenarnya ada pengaruh dari rata-rata rapot nanti. Jadi ini strategi ya. Jadi yang keempat itu adalah ketika kita sudah masuk di dalam ranking paralel yang ditentukan akan ikut di SNBP, kemudian kita juga punya prestasinya gitu ya. Kemudian coba kita mulai menghitung berapa sih rata-rata rapot kita gitu ya. Jadi totalinya rata-rata rapot. Kemudian kita bisa lihat trend line universitas itu 3 tahun ke belakang dalam penerimaan SNBP di jurusan tertentu rata-rata rapotnya berapa sih gitu ya. Contoh misalnya aku pengen ke teknik biosistem IPB gitu ya. Coba lihat kakak tingkat sebelumnya ada nggak yang keterima, kemudian berapa sih nilai rata-rata rapotnya. Kemudian bisa kita googling atau cari tahu sebelum-sebelumnya berapa, sehingga kita bisa melihat naik turunnya rapot itu di deviasinya berapa dan kita bisa memperkirakan gitu ya. Harus berapa gitu ya, kita kira-kira rata rapot kita masuk atau enggak. Nah, kemudian kalau enggak masuk kita maksa ke sana atau enggak gitu. Nah, ini kemudian harus ada konseling yang lebih jauh dengan guru BK-nya atau guru pembimbingnya. Kalau di Tridaya guru BK-nya 2 ya, satu Miss Rere, satu lagi Miss Dwi ya. itu Merangkap. Nah, itu seperti itu. Rata-rata rapot itu sangat berpengaruh. Jadi jangan pernah dianggap remeh gitu ya. Nah, kemudian itu sudah berapa, Mister? Sudah 5. 4 tuh tangan tuh lagi. Misalnya harus diajarin begitu kan. Ini kayaknya harus dikasih minum saudara-saudara. Konsentrasinya melemah begitu sudah. Teman-teman di sini sudah jam berapa ya? Sudah jam 5. Di sini kita take-nya jam 5 nih. Habis Mister topiknya habis mengajar nih. Masih energizer nih kepala sekolahnya. Kemudian yang kelima ini adalah kalau di SNBP itu ada pengaruh dari alumni, Mister. Menentukan juga berarti ya alumni. Sangat menentukan. Kegiatannya berarti Pak alumni ini ya. Sepemahaman saya kalau di Tridaya itu alumninya sangat dikelola, Mister. Jadi ada grup tersendiri, ada momen bertemu tersendiri, dan kemudian aktif alumni itu. Jadi kalau di dalam grup itu saya kebetulan ada di grupnya dan saya cukup aktif ngobrol sama anak-anak. Ketika IPK keluar kita pantau, ketika mereka memilih UKM unit kegiatan mahasiswa kita pantau, seberapa aktif mereka, kesulitan mereka apa gitu. Bahkan masih ada yang nanya kalkulus nih sama guru-gurunya untuk diajarkan, masih ada yang konseling apa dan lain sebagainya gitu. Tapi yang saya paham salah satu mungkin yang terbesar efek dari kenapa kita di tahun kedua, padahal baru tahun kedua ya, alhamdulillah SNBP tembus gitu ya. Salah satunya adalah karena rekam jejak alumninya yang cukup bagus gitu di universitas dan kita nggak abal-abal ya, universitasnya yang termasuk top 5 juga ada gitu ya. Jadi alhamdulillah ini bukan ria ya, tapi memang ada strategi di sana. Makanya di sini rekam jejak alumni ini sangat menentukan. Sehingga makanya Mister jangan heran, kok Miss Dwi kok ada aja dalam seminggu teleponan sama alumni, benar nggak?
suka lihat nggak kalau alumni sering ke sekolah, suka. Nah kita menjaga itu dan menjaga hubungan dengan alumni, kemudian masih ikut membimbing mereka walaupun tidak secara langsung dalam hal akademik gitu ya. Tapi apa yang mereka lakukan di kampus, perkembangan mereka di kampus itu mempengaruhi jalan pembuka untuk adik-adiknya. Seperti itu, Mister. Ini sebenarnya 5 poin yang penting. Ada yang terakhir, Mister. Itu 5 tadi ya. Yang keenam apa? Mau otak pinter, mau rapot bagus dan lain sebagainya. Apa? Mister pasti tahu. Jalur langit itu. Ya, jalur langit itu penting gitu ya. Saya sangat bahagia kalau melihat anak-anak kalau di Tridaya itu sangat mengerti esensi ini gitu ya. Mudah-mudahan seterusnya akan seperti itu gitu. Jadi walaupun ini SNBP mereka tidak anggap sebagai sekedar batu loncatan, serius ya Mister ya. Kalau udah masuk mereka serius. Dan jalur langit ya banyak berdoa, kemudian bagaimana caranya tidak kemudian konflik sama orang tua karena sensitif teman-teman. Jadi ketika pemilihan jurusan itu kadang-kadang orang tua punya visinya sendiri, misinya sendiri gitu. Anak-anak kadang-kadang sensitif, gitu ya. Beda, sensitif banget. Tapi mereka paham bahwa orang tua itu punya pengaruh yang besar dalam ridho Allah itu gitu. Jadi nah ini yang saya salut dengan anak-anak Tridaya sebenarnya. Dan kalau di angkatan 1, kedua itu kelihatan banget. Yang ketiga juga sekarang sedang berproses ke arah sana gitu. Nah jadi teman-teman jalur langit itu penting. Jadi sangat percuma penting. Mau pintar, percuma mau bagus, percuma mau sertifikat OSN-nya banyak ya kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan terjadi. Ya, ridho Allah juga itu sangat penting ya, Miss. Ya. Nah, tadi Miss SNBP baru satu. Baru satu ya, belum ke SNBP ada satu lagi sebenarnya yang saya kelewat itu. Apa itu, Miss? Sebelum jalur langit harusnya dibahas ini. Apa, Miss? Kalau di SNBP anak-anak itu saya nggak pernah kalau SNBP kan sebenarnya pilihannya boleh lebih dari satu, boleh lebih dari satu universitas. Tapi saya selalu mengatakan konteksnya adalah kalau SNBP pilih hanya satu universitas, mau 2 jurusan boleh, mau 1 jurusan boleh, tapi hanya satu universitas ya. Walaupun secara faktual belum bisa dibuktikan, tapi selalu saya katakan kepada anak-anak ini jalur prestasi. Jadi kalau misalnya kamu jadikan dia pilihan kedua gitu ya, dia akan mengutamakan orang yang mengambil dia sebagai pilihan pertama. Nah, jadi buat saya ini penting dalam strategi pemilihan di SNBP. Beda kalau kita bicara di SNBT. Kalau di SNBT 4-4-nya harus diisi. 4-4-nya beda universitas nggak masalah ya. Tapi kalau di SNBP no. Anak-anak kalau di Tridaya just one prodi enough gitu. Karena itu berkaitan juga dengan strategi berarti ya. Suka ada yang nanya, nggak ada universitas yang mau di nomor 2 kan. Ya, kalau saya berprinsip itu di SNBP iya. Tapi kalau di SNBT nggak masalah karena itu kan perhitungannya beda lagi gitu ya. Begitu, Mister. Ya berarti harus ini ya, pemahaman ini tuh berarti harus dari awal-awal sepertinya Miss. Karena tadi pengumpulan portofolio dan sebagainya gitu. Jadi sangat penting untuk kita pahami dari awal, lebih awal seperti itu. Makanya kalau di Tridaya itu kan Mister lihat sendiri. Kita tuh punya pembimbingan dari awal. Anak-anak itu kita punya programnya Achievement Club. Achievement Club itu kan sebenarnya wadah untuk mereka mencari portofolio yang dibimbing oleh kita. Gitu ya. Setiap ada lomba yang punya minat bakat itu kita push ke sana gitu ya. Walaupun kelas 10 itu inisiatif untuk ngikutnya itu buat apa sih gitu ya, masih belum tahu gitu ya, belum kebayang gitu ya, kebayang kesana. Tapi mungkin pelan-pelan gitu ya. Makanya kalau kelas 10 itu kan namanya self awareness dulu kalau di karir development-nya. Jadi mengetahui, mengenal diri, kekuatan dirinya apa kelemahannya dan lain sebagainya. Emang fasenya masih seperti itu. Tapi kita pelan-pelan dorong gitu ya. Lama-lama dia akan mengerti. Makanya jangan sampai terlena. Saya nggak mau gitu ya. Jadi kalau bertemu ada anak dari mana lah ya, nggak tahu gitu. Jadi kayak tentang PTN aja nggak paham gitu. Jadi Miss,
katanya kalau PTN harus milihnya 1 atau 2, itu juga nggak paham. Jangankan yang kayak gini ya, harus ngumpulin portofolio dari awal diarahkan gitu ya. Jadi makanya saya berharap kalau misalnya teman-teman yang masih kelas 10-11 ini memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengejar portofolio itu gitu. Tapi Miss, nanti kalau saya nggak dapat di jalur prestasi gimana? Percuma dong portofolio saya. Oh, tidak ada yang percuma. Nanti portofolionya ntar kalau udah masuk kuliah ada UKM itu kepake portofolionya gitu ya. Jadi masih tetap terpakai gitu ya, Miss. Jadi tidak ada yang rugi gitu ya. Tidak ada yang rugi mengikuti ini ya. Tapi Miss, kalau misalkan udah kelas 12 itu masih bisa nyari portofolio nggak sih, Miss? Masih sebelum nanti dia mendaftar untuk SNBP-nya itu masih gitu. Masih jadi bisa ya, masih bisa. Kan kalau mendaftar SNBP itu data nilai rapot masuk, data portofolionya masuk sebenarnya sampai Desember juga masih bisa. Karena kan kita pendaftaran Januari atau Februari gitu. Cuman kadang-kadang kalau kelas 12 itu cenderung udah capek, Mister, karena kan mereka banyak yang bimbel, udah banyak yang macem-macem gitu ya. Jadi ya makanya penuhin aja di 10-11. Jadi nanti kelas 12 tinggal fokusnya fokusnya adalah kejar tujuan itu. Gue udah punya portofolio, tinggal yang bagian SNBT-nya dihajar gitu. Keren banget sih itu kalau sudah seperti itu. Ini guys, ini kita udah berapa menit sih? 30 menit, Miss. 30 tidak menit. terasa ya sudah 30 menit. Ini bawa SNBP. Iya, tapi saya ada pertanyaan terakhir nih, Miss. Apa? SNBP kita bahas di sesi kedua aja tuh ya. Boleh. Boleh deh nanti. Tapi ini juga berkaitan sebenarnya. Idealnya sih, Miss, idealnya kita itu mempersiapkan untuk masuk PTN itu berapa bulan sih, Miss? Idealnya. Masuk PTN berapa bulan? Menurut strategi Miss sendiri gitu. Kalau sebenarnya gini, Mister, kalau ketika kita SMP memutuskan untuk masuk ke SMA, memilih SMA pun. Memilih SMA. Jadi kita nggak memilih SMK misalnya, atau kita nggak memilih sekolah yang jenis lain misalnya. Ketika kita sudah masuk ke SMA, berarti sebenarnya sudah ada bayangan setelah SMA saya akan kuliah. Saya akan memilih prodi. Jadi jarang sekali yang berpikir kalau saya udah masuk SMA saya mau kerja. Enggak kan? Beda ya. Iya, pas kuliah gitu. Kalau misalnya SMK mungkin kan. Jadi ketika saya lulus SMK saya akan bekerja walaupun ada yang kuliah gitu ya. Betul. Tapi kalau kamu sudah memutuskan saya masuk SMA kategorinya umum, maka sebenarnya dari awal itu walaupun tidak komplit gitu ya, ada bayangan gitu, ada setidaknya minat, ada setidaknya bakat yang muncul dalam diri dia. Nanti saya mau jadi apa? Nanti saya mau bekerja di bidang apa? Artinya sejak saat itu dia sudah bisa pelan-pelan bertahap merencanakan karir. Nah makanya kalau di Tridaya dari kelas 10 itu sudah dibimbing gitu, karena kan fasenya memang sudah mulai dibimbing. Pertama kita sebut dengan fase self awareness, itu pengenalan dulu, karena kan dia nggak pengenalan diri, belum tahu apa-apa. Maksudnya dia tahu tapi dia belum mendalami diri dia gitu ya. Saya pernah cerita ya, Miss aku pengen ke teknik mesin kayak bapak aku. Ini ada siswa kayak gitu, pengen ke teknik mesin, biarin aja. Dan kan fasenya masih self awareness, mengenal diri dia dan lain sebagainya. Nanti pada fase selanjutnya dia disuruh mengkaji, mengkupas mata kuliah sampai apa sih tentang teknik mesin itu. Ternyata dia sukanya karena emang suka ngoprek gitu ya, suka ngoprek mesin. Kemudian kalau lihat motor GP yang dikoprek-koprek itu kayaknya seneng gitu ya. Tapi begitu lihat mata kuliahnya, ini bukan gue, ini bukan gue, 80% bukan gue. Miss kayaknya aku kalau kesini nggak suka deh gitu ya. Jadi sukanya itu di atas gitu, tapi di dalamnya itu ternyata gitu ya. terlalu enggak, sebenarnya bukan yang ini yang saya mau gitu. Jadi saya suka ngoprek tuh karena hobi, tapi kalau mendalami sampai ke dalam gitu enggak kayaknya. Materinya gitu. Jadi berubah. Nah, itu masuknya di self awareness nanti. Nah, masuk kedua di kelas 11 seperti yang sekarang, itu kan kalau di kurikulum Merdeka ada peminatan ya. Peminatan. Nah, dia kemana minatnya gitu ya. Minatnya mau kemana? Minat ini nanti akan mengarah ke prodi walaupun belum tajam ke prodinya, tapi dia mengeksplor. Misalnya saya
suka dengan sesuatu yang berbau kesehatan. Ya kesehatan itu kan bukan hanya kedokteran, betul Miss Desi ya. Jadi dia bisa kesehatan masyarakat, teknik pangan, ahli gizi, farmasi, semuanya. Banyak, ya. Walaupun belum fokus kemana sih kesehatan yang dia pengen, cuma iya, dia iya, sudah iya. mulai mengeksplor, kita arahkan dan lain sebagainya. Nanti pelan-pelan berkembang. Nah ini makanya sekarang dia sedang, kalau anak kelas 11 di kita sedang buat roadmap untuk itu. Iya betul gitu tadi itu ya. Betul, nanti di akhir semester, di akhir kelas 11 mau naik kelas 12 mulai tajam tuh. Jadi ini jurusan yang saya pengen tuh gitu. Nah, kelas 12 kalau sudah tahu jurusannya, masuk ke strateginya biar lolos di jurusan yang kamu pengen tuh, caranya kayak gimana? gitu. Jadi nggak bisa instan. Lo mikir di kelas 12 ya gitu ya. Terlambat gitu ya. Terlambat, kecuali kalau otak kamu sudah sangat super superior. jenius, itu pun bisa kecele ya nanti. Jadi enggak. Jadi perencanaan karir itu harus dari awal ketika kamu masuk ke sini. Makanya note ya, di SMA kita itu adalah karir development itu penting gitu. Makanya Mister jangan tanya kenapa saya sampai turun tangan, karena ini menyangkut masa depan. Jangan sampai dia milih jurusan salah gitu. Salah. Dulu ada saya nggak tahu ya pernah cerita di mana, tapi dulu ada pernah kasus gitu ya, seorang anak yang luar biasa pintar, dia masuk melalui jalur SNBP, jalur prestasi. Nah suatu hari dia konseling dan memilih jurusan, kalau nggak salah waktu itu stay ITB. Informatika, stay ITB. Sebenarnya konteksnya adalah anak itu ranking 1 paralel, jejak rekam alumninya ada, pinter, rata-ratanya bagus dan lain sebagainya, portofolionya ada. Jadi kalau tidak salah waktu itu kalau kita baca secara peluang gitu, sebenarnya anaknya ini bukan siswa SMA Tridaya ya. Dulu saya pernah bekerja tidak di SMA Tridaya. Jadi saya ceritakan saja. Jadi harusnya secara notabene anak ini di atas kertas lulus lah ya. Nah, tiba-tiba anak ini merubah jurusan, berputar 180 derajat ke farmasi ya. Orang tuanya kemudian kaget kan, kenapa berubah 180 derajat ke farmasi? Kalau dilihat hasil psikotesnya, anak ini punya bakat yang bagus. Sebenarnya dia mau masuk jurusan apa aja bisa. Cuman kan masalahnya di minat ya. Akhirnya dia masuk farmasi. Selidik bin selidik dari orang tuanya, ternyata masuk farmasi itu karena pacarnya masuk farmasi. Note ya guys, hati-hati minat nih, bakat ya. itu dipengaruhi oleh ini ya. Jadi jangan sampai orang lain punya intervensi yang besar terhadap terlalu karir besar kita maksudnya gitu ya. Karir kita gitu ya. Kita ngikut-ngikut maksudnya. Jadi ternyata dia ikutan pacarnya Mister. Nah udah ngikutan pacarnya, dia katanya masuk farmasi, pacarnya pacaran deh sama orang lain. Lah kasihan. Gimana deh nasibnya ya ampun ya. Itu udah udah ketimpa ya itu. Nah udah kelelep gitu ya. Ya nah itu contoh ya. Ada yang mungkin ngikut-ngikut karena gajinya gede nanti tapi nggak ngerti di dalamnya kayak gimana. Jangan sampai ngambil jurusan itu tapi nggak ngerti jurusan itu seperti apa. Makanya perlu pemahaman, dan pemahaman itu nggak boleh instan. Makanya dari awal sudah harus dibimbing gitu. Wah, luar biasa ya teman-teman. Jadi banyak sekali gitu yang harus kita persiapkan, dan alhamdulillah SMA Tridaya dari mulai kelas 10 itu sudah diarahkan seperti itu, dan untuk memahami masuk PTN seperti itu. Masih banyak sebenarnya yang pengen kita kupas, Miss, tetapi ini baru SNBP. Iya, baru SNBP, belum SNBT ya. Belum mandiri. Nah, itu dia. Belum jalur ketua OSIS. Iya, betul. Jalur ketua OSIS ini nggak banyak yang tahu, Mister, dan kita meloloskan satu anak melalui jalur ketua OSIS gitu. Hanya ya. satu anak, Miss. Ketua OSIS kan cuma satu, Mister. Oh iya, benar-benar. Jatahnya maksudnya di Tapi persaingannya se-Indonesia, yang diambil hanya berapa orang. Alhamdulillah masuk ya. Alhamdulillah kita masuk. Jadi memang banyak jalur. Tapi mungkin kita bahas di sesi kedua ya. Ini takut keburu maghrib. Ya udah jam berapa ini? Udah pada pengen pulang nih, ada yang nungguin ya. Kucing. Kucing Miss ya. Kucing. Oke. Nah, nanti kita akan kupas lebih lanjut. Tadi masih banyak lagi gitu ya yang belum terkupas, SNBT dan jalur mandiri dan sebagainya. Silahkan yang mau nitip pertanyaan ya, bagi mama papa yang di rumah ataupun siswa juga mungkin yang dari Tridaya ataupun dari luar Tridaya, silahkan titip di komentar YouTube
Caster Tridaya ini ya. Oke, mungkin segitu saja Miss. Terima kasih waktunya dan juga pencerahannya, karena tadi berkat pencerahan Miss, alhamdulillah kita sudah mulai tergambar gitu ya, dan juga mulai terlihat bagaimana strategi yang harus dipersiapkan untuk jalur SNBP. Untuk jalur SNBP, baru SNBP ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Mungkin ada pesan dulu Miss dari Miss. Terakhir. Pesannya adalah yang tadi ya Mister ya, bahwa setiap apa yang teman-teman citakan selalu disertai karena niatnya karena Allah dulu ya. Itu paling penting. Jadi nanti apapun yang Allah putuskan pada teman-teman, mau di jurusan A, di jurusan B yang teman-teman sudah pilih gitu ya, itu adalah yang terbaik. Jadi ikhlas dengan apapun ketentuan Allah. Kembalikan ke situ dulu, insya Allah nanti dipermudah jalannya apapun. Insya Allah, amin. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Miss Dwi. Tepuk tangan, Oke, Castaners dan juga para orang tua di sana, kita nanti akan kembali lagi di episode Caster for Parents selanjutnya. Bye-bye, dadah. Terima kasih, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Ya, di episode selanjutnya. Berarti berapa bulan aku nih disewa? 1 kali 1 juta ya. Siap, Miss, kalau ada rezekinya. Oke, dadah. Dadah, terima kasih. Yeay.